Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarina Rita, mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan UIK, kelas karyawan semester 12, ingin memaparkan hasil rangkuman dari 6 materi untuk memenuhi UAS Islam disiplin ilmu kesehatan yang telah disampaikan oleh dosen Dr. Ahmad Alim, MA. Yang pertama, kesehatan reproduksi perspektif Islam. Islam sangat peduli terhadap masalah kesehatan reproduksi karena ini adalah termasuk unsur penting yang ada dalam hidup manusia. Salah satu yang kita perhatikan setelah beriman adalah masalah kesehatan secara spesifik. Kesehatan reproduksi yang dibahas adalah tentang kesehatan reproduksi, khususnya bagi seorang ibu. Karena wanita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan untuk melahirkan haid dan nifas. Tentu di dalam Islam pandangannya secara komprehensif, terutama untuk kaum hawa. Islam selalu menganjurkan tindakan secara preventif dalam menangani penyakit. Membahas ruang lingkup dalam Islam memiliki ciri khusus dan kekhususan itu diperhatikan dalam Al-Quran. Misalkan yang pertama adalah masalah menstruasi. Menstruasi ini adalah merupakan siklus reproduksi yang normal dan menandai bahwa wanita tersebut sehat dari sisi biologis, menjadi indikasi wanita telah mampu untuk bereproduksi. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah haid bagi setiap kaum hawa. Di surat Al-Baqarah ayat 222 disebutkan bahwa darah haid itu adalah kotor. Maka jaga jarak dengan istri ketika mereka sedang haid sampai istri suci kembali. Ketika dia sudah suci dan mandi, maka silahkan gauli sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masalah kehamilan dalam perspektif Islam itu secara fitrah wanita sangat ditunggu karena salah satu impian wanita adalah memiliki keturunan. Bagi wanita muslimah, kehamilan itu adalah ibadah, kenikmatan lahir dan batin. Maka itu Allah memberikan kekhususan kemuliaan bagi wanita sehingga setiap anak wajib memuliakan seorang ibu. Yang kedua, pelayanan kesehatan Islam. Saat ini banyak lembaga rumah sakit Islam dan klinik yang terus memberikan pelayanan publik yang maksimal untuk memberikan kepuasan dan loyalitas terhadap masyarakat secara umum. Jika dikaitkan dengan Islam, tentu harus jaga nama Islamnya. Saat menggunakan nama Islam, di situ ada tanggung jawab yang besar karena membawa nama besar Islam. Tentu Islam telah mengajarkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, sempurna dan juga menyeluruh, dan ini juga akan membedakan dengan yang lainnya. Para pelaku pelayanan kesehatan harus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat merasa puas sehingga akan tumbuh kesetiaan dan loyalitas pasien pada rumah sakit atau klinik. Sebaik-baiknya amal yang dicintai oleh Allah adalah memasukkan rasa bahagia kepada jiwa saudara sesama muslim. Ketika memakai konsep membahagiakan orang lain, maka dalam pelayanan kesehatan sangat luar biasa manfaatnya, karena itu adalah sebaik-baiknya amal. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam perspektif Islam sebagai upaya untuk mencegah agar tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan kerja berupa fisik dan mental yang tentunya akan ditinjau sesuai syariah, karena konsep tujuan syariah tidak hanya dalam masalah kerja saja, bahkan mencakup 5 hal esensi menjadi kepentingan utama keselamatan dan kesejahteraan manusia. 5 hal esensi kepentingan utama bagi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Yang pertama, menjaga keagamannya. Yang kedua, menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya. Yang ketiga, menjaga keselamatan mentalnya. Yang keempat, menjaga keselamatan keturunannya. Yang kelima, menjaga keselamatan hartanya. Yang keempat, epidemi dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam menghadapi permasalahan wabah yang menular dan menyebar secara cepat seperti yang kita rasakan saat ini adalah pandemi COVID-19. Wabah sudah sejak lama ada di muka bumi ini, bahkan sebelum Nabi diutus. Sebenarnya wabah adalah ayat-ayat Allah untuk menghentikan kejahatan manusia. Sikap yang harus dilakukan seorang muslim saat terjadi wabah yang adalah maka jangan memasuki daerah itu atau jangan keluar dari rumah agar wabah tidak menyebar, maka harus dilakukan karantina.
Selain pencegahan fisik seperti mengkarantina diri di dalam rumah dan memakai masker, kita juga wajib melakukan pencegahan secara spiritual seperti memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar dan tasbih agar wabah pandemik ini segera hilang. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pendekatan-pendekatan ini sangat jarang dijelaskan kepada masyarakat. Edukasi mental juga penting dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat tidak putus asa. Karena dampak wabah ini menyulitkan kehidupan dan pekerjaan masyarakat. Sabar akan memberikan imunitas dan kekebalan jiwa dan badan, karena orang sabar senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, determinan kesehatan perspektif Islam. Determinan kesehatan dalam perspektif Islam tidak cukup dengan hanya mengandalkan masalah perilaku, lingkungan, keturunan, dan pelayanan saja. Dalam perspektif Islam, faktor kesehatan itu dipengaruhi juga oleh faktor iman dan faktor ibadah. Karena semakin dalam keimanan dan semakin tinggi ibadah, seseorang sangat mempengaruhi ketenangan jiwa dan fisik. Faktor iman dan ibadah menentukan juga mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Contoh saat kita melakukan puasa tidak hanya mengendalikan diri dari emosi, sebenarnya juga memberikan ruang dan menyehatkan fisik kita. Dari sisi doa juga sangat berpengaruh, karena kita senantiasa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kesehatan. Faktor lain yang juga mempengaruhi kesehatan seseorang adalah faktor pengetahuan untuk mengedukasi masyarakat agar mendapatkan kesehatan secara holistik atau menyeluruh. Yang keenam, insan kamil dan kesehatan jiwa. Sesuatu yang akan memberikan untuk kita agar kita benar-benar memahami bagaimana konsep manusia dan masyarakat. Terlebih saat kita berada di masa pandemi COVID-19. Pandemik ini menyebabkan manusia dan masyarakat mengalami kebingungan, stres, dan depresi. Oleh karena itu jadilah insan kamil, karena sosok insan kamil adalah sosok manusia yang bisa mengendalikan, membentengi dirinya dari berbagai hal di sepanjang kehidupannya. Sosok manusia yang solutif, karena manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal ini manusia akan berpikir dan mencari solusi dari berbagai macam problematika kehidupan. Ketika manusia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah yang tidak selesai dan tidak ada masalah yang ditakuti. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada manusia yang bertawakal dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.